Kalau kita lihat bahwa puasa kebetulan dimulai tanggal 23 Maret kemarin, sebenarnya puasa Maret tahun ini sangat kuat cukup menarik ya untuk dianalisa. Karena biasanya bulan Maret, April setiap tahun itu adalah masa-masa di mana inflasinya sangat rendah ya, bahkan kadang-kadang deflasi sebagai akibat dari supply atau produksi dari beras terutama yang cukup berlimpah karena panen raya, sehingga bisa menurunkan inflasi. Namun kebetulan karena bulan Maret ini juga bersamaan dengan datangnya bulan Ramadan, maka akhirnya ada peningkatan dari inflasi atau inflasi bulan Maret yang cukup jauh lebih besar dibandingkan bulan Februari ya, kalau kita menggunakan inflasi bulanan. Barangkali dari sisi beras, pasokan masih bisa dijaga sehingga tidak membuat inflasi naik terlalu tinggi. Tetapi memang permintaan di bulan Ramadan ini tidak hanya beras, ya, karena permintaannya juga mencakup berbagai macam komoditas lain, terutama cabai dan bawang merah. Ya, cabai dan bawang merah inilah barangkali yang ikut memicu kenapa inflasi di bulan Maret diperkirakan bisa hampir 2 kali dari bulan Februari. Ya, ditambah fakta bahwa memang kenaikan harga atau potensi inflasi bulan Maret itu sendiri sudah terjadi tidak tentunya pada waktu puasa, tapi sudah 2 minggu sebelumnya karena orang mengantisipasi datangnya bulan puasa tersebut. Nah, inilah barangkali beberapa faktor yang harus disikapi dan tentunya kembali lagi, kalau kunci kita bisa mengendalikan inflasi terletak pada produksi dan distribusi dari berbagai komoditi pokok. Nah, kalau kita lihat komoditas-komoditas yang diperkirakan bisa mempengaruhi inflasi di bulan Ramadan ini, selain tentunya beras, cabai, bawang merah, juga mencakup yang protein ya, sumber protein, baik itu telur ayam, dan daging sapi. Baik, paham Bang. Tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya kalau bulan Maret dan juga bulan April di tahun-tahun sebelumnya biasanya terjadi deflasi begitu ya Pak. Apalagi dilihat biasanya bulan Maret dan juga bulan April ini identik dengan panen raya begitu. Tapi berbeda dengan tahun ini. Kita lihat bahwa kalau panen rayanya mungkin beras saja begitu untuk supaya nampaknya kita masih belum bisa mencukupi begitu ya kebutuhan nasional. Lalu Anda sendiri melihatnya dengan kenaikan harga-harga pangan untuk saat ini dampaknya ke inflasi akan seperti apa dan juga mungkin proyeksinya Pak untuk inflasi di bulan Maret akan berada di kisaran berapa? Ya, kalau dikatakan tadi panen raya biasanya terjadi di bulan Maret April memang lebih spesifik untuk panen raya padi ya, yang tentunya akan membuat harga beras menjadi lebih terkendali. Tetapi kebetulan karena ini bulan Ramadan dan pola makan barangkali dari kita-kita yang menjalankan puasa itu agak berbeda dengan sebelumnya, dan tentunya umat muslim secara umum juga selalu menganggap bulan Ramadan ini adalah bulan yang khusus ya, ketika kita melakukan konsumsi, maka ada permintaan dari komoditas yang barangkali memang tidak tergolong bagian dari panen raya tersebut. Seperti tadi yang saya kasih contoh, cabai dan bawang merah. Dan kita tahu bahwa cabai dan bawang merah ini kontribusinya terhadap inflasi cukup besar ya, pada musim-musim tertentu di mana memang cabai dan bawang merah ini punya pola panen yang berbeda dengan beras. Nah, kalau melihat prediksi bulan Maret, konsensus tadi barangkali sekitar 0,29%. Saya juga berada di seputaran itu, jadi hampir 2 kali lipat dari bulan lalu yang 0,16%. Dan kalau kita lihat pola historisnya, ya artinya Lebaran dan puasa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya memang pada waktu terjadi Ramadan dan Idul Fitri itu inflasi bulanan maksudnya biasanya bertambah 0,5 sampai 0,7% ya, di mana 0,4 sampai 0,5-nya itu adalah kontribusi dari makanan dan sisanya 0,2 sampai 0,3% itu kontribusi dari transportasi. Tapi yang transportasi mungkin baru akan terjadi menjelang Idul Fitri bulan April nanti ya. Nah, jadi dengan itu kita bisa melihat bahwa inflasi year to date ya, dari awal sampai bulan Maret diperkirakan 0,8%, dan ini bagusnya adalah lebih rendah dari yang tahun lalu di mana 3 bulan pertamanya mencapai 1,2%.